Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akar Rumput. Hari ini saya ingin berbagi tips dan pengalaman saya pribadi. Karena mungkin secara historinya saya ini pemain betina ya, sampai dengan saat inilah betina single factor dewasa, dan saya tidak bermain di baby. Jadi saya cukup sering hunting lah ya, hunting lobster dewasa, betina dewasa yang ketemu juga beberapa macam karakteristik yang akhirnya saya ketemu. Nah, hari ini teman-teman saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya pribadi dalam memilih gacoan. Jadi kalau teman-teman mungkin saya juga bisa pola pemilihan saya mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman sekalian barangkali. Dan intinya teman-teman yang ingin mencari lovebird betina single factor bisa melihat beberapa syarat-syarat yang biasanya saya pedomani untuk ketika saya hunting lovebird dewasa, betina dewasa. Ini beberapa burung yang saya pantau langsung dan saya beli, kemudian juga ada beberapa yang saya ikuti lelang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih optimal kerjanya. Mungkin sebelum kita lanjut, teman-teman mohon dibantu untuk di like, komen, dan di subscribe, ditonton sampai habis videonya, dan apabila video ini bermanfaat tolong dibantu untuk di share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman ya, mungkin itu kita lanjut ke pembahasan bagaimana tips dan trik saya memilih lovebird betina dewasa single factor. Oke, yang pertama, kalau saya hunting lovebird betina itu biasanya saya yang paling pasti adalah saya akan turun langsung ke rumah pemilik burung. Jadi saya pasti akan datang, saya akan lihat dulu burungnya. Yang pertama sekali adalah pastikan bahwasanya itu adalah burung yang sudah diajukan. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, sebelum kita pengecekan fisik, biasanya saya lebih ke menunggu durasinya keluar. Jadi saya benar-benar tidak mencari bahan itu yang belum durasi. Terkhusus dewasa itu syarat yang kita paling penting adalah dia sudah punya durasi, teman-teman sekalian. Belilah burung yang sudah punya durasi yang cukup panjang. Kalau saya sih minimal biasanya tuh sekitar 40 atau 30 lah paling pendeknya. Tapi biasanya 40 itu baru saya beli. Mumpung ya dengan kondisi saat ini beberapa burung lovebird juga banyak yang dijual murah ya di kalangan-kalangan, baik itu di media sosial ataupun di lingkungan sekitar. Jadi kita bisa memilihnya dengan pertama itu tadi ya, lovebird dewasa harus punya durasi. Jadi teman-teman pada saat kunjungan ke rumah pemilik burung, tungguin dulu burung itu wajib bunyi dulu. Jadi kalau dia sudah bunyi, durasinya udah keluar 30 atau 40, kita ngerasa udah clear, udah cocok, maka pilihan yang kedua adalah biasanya saya cek fisik. Cek fisik yang biasanya kita akan lakukan adalah cek mata, kemudian badan. Mata itu kita perhatikan jangan sampai ternyata dia ada sakit mata atau senot ya bahasanya, senot gitu. Karena itu akan menambah PR kita kalau kita mau ngobatin lagi. Yang pertama cek dulu mata, hidung, lihat kalau dia pilek. Kemudian kita cek lagi dari badan. Nah, badan itu kita perhatiin teman-teman. Badannya gimana? Apakah badannya cukup berisi atau nyilet? Nah, nanti yang nyilet atau cukup mulai nyusut badannya nanti ditanyain. Apakah dia itu rajin olahraga ataukah dia memang kondisi burung tidak sehat. Tapi pastikan bahwasanya badannya bidang atau sudah pas. Kalau saya cari badan yang bulat gitu. Yang selanjutnya saya bakal cek di bagian
duburnya. Nanti ya di bagian dubur saya akan cek apakah burung itu kondisi duburnya kotor atau tidak. Nah biasanya kalau kotor, dia khawatirkan adalah burung itu tidak sehat biasanya ya. Cuman sepengalaman saya seperti itu. Cuman kalau saya perhatikan di duburnya, kalau duburnya bersih itu biasanya insya Allah sehat. Kemudian setelah kita lihat dari durasi ketika kita kunjungan ke rumah pemilik burung, kita lihat durasinya, kemudian kita cek fisik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu biasanya saya pertanyakan adalah bagaimana pola rawatan harian yang mereka lakukan. Nah, kalau saya ya teman-teman, sejauh pengalaman saya langsung saja, saya biasanya memilih materi itu dia durasi tapi udah makan millet putih. Dia durasi sudah makan millet putih dan dia tidak cabul. Nah, saya punya burung cabul, contohnya seperti Jarbi. Saya punya burung cabul, kemudian saya juga punya burung yang tidak makan millet putih, dia maunya millet kencang terus, pakan kencang terus. Saya punya. Jadi menurut saya untuk di bagian step keempat ini itu paling penting sekali ya teman-teman. Yang pertama adalah pastikan kita bisa melakukan perawatan. Nanti setelah video ini insya Allah nanti akan ada part kedua, bagaimana saya melakukan perawatan burung-burung bahan yang telah saya beli. Biasanya saya pakai pola itu dan alhamdulillah sampai dengan saat ini stabil dan konsisten dengan pola rawatan seperti ini. Biasanya yang saya harus pastikan adalah, saya ulangi, yang poin keempat adalah pertama burung itu makan millet putih. Yang kedua burung itu tidak cabul. Yang ketiga burung itu tidak juga cabul ketika dimandikan. Nah, itu 4 syarat itu menurut saya yang paling penting. Karena nantinya apa teman-teman, ketika dia punya 4 materi tadi, maka insya Allah dalam sisi kita melakukan perawatan lovebird betina single factor, insya Allah tidak akan banyak kendala dan tidak akan banyak masalah. Biasanya seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi ya teman-teman, biar saya simpulkan dari yang saya jabarin hari ini. Yang pertama kita langsung datengin rumah pemilik burung tersebut. Lihat kondisi kandang burungnya, apakah terawat ataukah tidak. Itu kan biasanya mencerminkan burung itu terjaga atau tidak. Yang kedua, setelah kita datang, kita tunggu burung itu berbunyi sampai dia ngeluarin durasi yang kita inginkan. Syarat durasi kalau dari saya minimal banget itu 30. Minimal banget itu 30. Setelah kita dengar duyang ngekek ya. Yang ketiga adalah kita cek fisik dari cek mata, jangan sampai ada yang sakit, cek badan kalau saya cari yang badannya bidang. Yang ketiga saya cek dubur, jangan sampai duburnya kotor. Itu. Nah, yang keempat itu saya cek yang keempat adalah pola rawatan. Yang saya akan pastikan adalah burung tersebut makan millet putih. Yang kedua, burung tersebut tidak cabul. Yang ketiga adalah burung tersebut mau dimandikan malam dan tidak cabul. Mungkin itu teman-teman sekalian ya, trik and tips dari saya bagaimana memilih gacoan betina single factor. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan menambah referensi buat teman-teman sekalian yang ingin nonton. Tolong di-share ke teman-teman yang lain bila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.